Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita hari ini akan belajar tema 8. Untuk itu kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan krayon. Sudah siap? Ayo kita mulai videonya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mulai belajar tema 8, subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Ibu harap setelah menonton video ini kalian dapat menguraikan urutan peristiwa teks non-fiksi, menyajikan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, menganalisis siklus air, membuat skema siklus air, memahami tangga nada, menyanyikan lagu dengan iringan musik, menganalisis peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat, kemudian menyajikannya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, lalu mensyukuri keragaman sosial masyarakat, bersikap toleran, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman. Pernahkah kalian membaca koran? Koran merupakan satu media cetak yang berisi sangat banyak teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang fakta, realita, atau kenyataan. Coba perhatikan gambar koran di bawah. Gambar tersebut merupakan contoh artikel. Artikel merupakan salah satu jenis teks non-fiksi. Coba kalian perhatikan gambar koran berikut. Apakah kalian menemukan teks non-fiksi? Mana saja yang merupakan teks non-fiksi? Pada pojok kanan atas itu merupakan contoh teks non-fiksi dalam bentuk iklan. Di bawahnya berbentuk artikel. Kemudian ini merupakan contoh reportase atau liputan atau berita. Bacalah teks tentang siklus air berikut. Kalian akan dapat menuliskan peristiwa pada teks non-fiksi jika kalian mengetahui isi teks tersebut. Isi teks akan lebih mudah diingat jika ditulis dalam bentuk peta pikiran. Kalian masih ingat cara membuat peta pikiran? Ya, dengan menulis kalimat utama masing-masing paragraf. Ini akan membantu kita untuk mengetahui urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Kemudian kita dapat menuliskan satu tema teks yang akan kita buat peta pikirannya. Lalu kita membuat cabang-cabang yang nanti kita akan isi tentang ide dalam teks tersebut. Tiap cabang kita isi dengan satu kata atau satu frase saja. Kita lihat yang Ibu highlight atau yang Ibu stabilo pada teks non-fiksi siklus air merupakan poin-poin penting yang akan kita catat pada peta pikiran. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis.
Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Setelah kalian membaca teks tentang siklus air, membuat peta pikirannya, dan menonton videonya, kalian tentu paham tentang siklus air. Ya, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus menyediakan air di permukaan bumi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat bagan berikut. Coba lihat nomor 1. Dimulai dari penguapan, kemudian uap air tersebut menjadi awan, lalu dilanjutkan awan tersebut berkumpul lalu menjadi hujan yang jatuh ke permukaan bumi, lalu pada akhirnya mengalir ke sungai, kemudian akan menguap lagi, begitu seterusnya. Tahapan siklus air dibagi menjadi 3. Penguapan atau evaporasi, kemudian penggembunan atau kondensasi, lalu hujan atau presipitasi. Nomor 1, menyuburkan tanaman. Manfaat dari hujan yang pertama adalah menyuburkan tanaman. Ini adalah hal yang pasti karena tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Karena air akan berperan sebagai air minum bagi tumbuh-tumbuhan, air yang cukup diterima oleh tumbuhan akan menyebabkan tumbuhan tersebut tumbuh subur dan juga mudah berkembang. Oleh karena itulah kita seringkali melihat bahwa ketika musim penghujan tiba, maka kita melihat tumbuh-tumbuhan akan lebih subur dibandingkan ketika musim kemarau tiba. Nomor 2, persediaan air minum. Hujan juga bisa bermanfaat sebagai salah satu penyediaan air minum. Meskipun kita telah mengetahui bahwasanya air minum biasanya diambil dari sumber air yang ada di dalam tanah atau dari daerah pegunungan, namun ternyata air minum juga bisa disediakan dari air hujan. Air hujan yang akan dijadikan air minum ini perlu diolah terlebih dahulu agar bersih dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain itu, kadar asam yang terkandung di dalam air hujan juga perlu diturunkan supaya bisa dikonsumsi dengan aman oleh perut manusia. Dengan mengolah air hujan menjadi air minum, kita dapat menghemat pemakaian air tanah, sehingga persediaan air tanah akan cukup digunakan untuk waktu yang lebih lama. Nomor 3, sebagai sumber perekonomian masyarakat. Beberapa profesi tersebut antara lain ojek payung, taksi, ataupun bagi orang-orang yang menjual beberapa perlengkapan hujan. Dengan demikian, orang-orang ini akan mendapat penghasilan lebih ketika musim hujan datang. Ada pula beberapa penjualan makanan yang laris apabila berjualan di musim penghujan. Misalnya adalah penjual makanan-makanan serba hangat. Penjual makanan hangat akan lebih banyak mendapatkan penghasilan ketika musim hujan tiba, karena biasanya orang-orang akan mencari makanan yang serba hangat ketika hujan sedang turun. Nomor 4, mendukung keberhasilan dalam bercocok tanam. Manfaat hujan yang lainnya adalah mendukung keberhasilan bercocok tanam. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan dan kesuburan tanaman sangat bergantung kepada air. Dan hujan pun menurunkan air yang akan membuat tanaman-tanaman tersebut menjadi subur. Oleh karena itulah hujan juga dapat menyuburkan tanaman-tanaman, termasuk juga tanaman yang ditanam oleh para petani. Sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai profesi sebagai petani. Petani tidak perlu repot-repot membeli air untuk menyirami tanaman karena sudah ada hujan yang turun. Nomor 5, sumber tenaga listrik. Hujan juga dapat bermanfaat sebagai sumber tenaga listrik. Kekuatan hujan terkadang dapat menimbulkan kekuatan untuk dapat memunculkan energi listrik. Terkadang pula hujan yang turun menyebabkan terjadinya petir. Petir merupakan listrik alam.
Ada alat yang bisa digunakan untuk menangkap kekuatan dari petir dan menyimpannya sebagai sumber listrik. Apabila listrik alam kita kumpulkan, maka kita bisa sedikit menghemat pembuatan listrik yang dibuat dari bahan fosil yang terkadang dapat membahayakan bagi manusia. Setelah proses prestisipasi atau hujan, proses diskulasi dilanjutkan dengan infiltrasi atau meresapnya air ke dalam tanah. Setelah meresap, air akan menjadi sumber mata air yang dapat digunakan oleh manusia. Mata air ini akan mengalir melalui sungai. Di Pulau Kalimantan, sungai dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Sedangkan di Jawa dan Bali, sungai dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Di Bali dinamakan suka. Sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai tambak. Misalnya tambak nila di Tlaga Menjer. Sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai pasar terapung. Nah, banyak sekali manfaat sungai yang dapat kita ambil jika kita berada di kampung. Pernahkah kalian menyanyikan lagu Kampungku? Ya, Kampungku merupakan contoh lagu dengan diatonis mayor. Nada diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat. Mari kita menyanyikan lagu Kampungku. Bagaimana? Mudah bukan lagu Kampungku? Nah, kita akan belajar cara membedakan diatonis mayor. Cara pertama, amati nada dasar dan intervalnya. Kemudian nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Kalian akan dapat merasakan sifat lagu. Apakah bersemangat atau tidak? Bersemangat merupakan diatonis mayor. Jika tidak, merupakan diatonis minor. Perhatikan interval lagu diatonis minor, yaitu 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Contoh lagu diatonis minor adalah lagu Syukur. Ayo kita nyanyi bersama-sama. kehadapanmu Tuhan.
Makna lagu tersebut, kita harus mensyukuri segala kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kekayaan alam di Indonesia membuat ekonomi bisa bergerak. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, serta pertambangan. Mayoritas Indonesia bermata pencaharian di bidang agraris. Selain itu, industri juga semakin berkembang di Indonesia. Dan juga jasa. Beragamnya mata pencaharian di Indonesia menuntut kita untuk saling menghargai. Sebagaimana semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat memberi banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sikap saling menghormati dan saling menghargai dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Menyaksikan kesenian dari daerah lain, berteman tanpa membedakan budaya, mau mempelajari kebudayaan daerah lain, dan menghargai orang lain yang sedang mengerjakan ibadah ataupun upacara adat, meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Ingat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku dengan adat yang berbeda. Indonesia juga kaya akan suku, rumah adat, serta kesenian daerah. Keberagaman rumah adat Indonesia kalian dapat melihatnya di Taman Mini atau Jatim Park 1. Untuk daerah Jawa Tengah, kalian dapat melihatnya di Mario Koco Semarang. Tugas untuk pembelajaran kali ini, kalian mengerjakan Kahoot dengan PIN yang sudah Ibu tuliskan, lalu merekam nyanyian lagu syukur. Jadi kalian menyanyikan lagu syukur, lalu direkam, kirim lewat voice note WA. Jelas? Ada yang ditanyakan? Silahkan bertanya melalui WA grup kelas. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.